Bismillahirrahmanirrahim. Wal fardu al-aula. Salat fardu itu lebih utama. Walau bana, dan apabila nampak fasadul ula, rusaknya salat yang pertama, lam tujzi'hu, maka tidak mencukupkan padanya as-saniyatu, salat yang kedua. Alama, atas apa-apa i'tamadahun Nawawiyu, yaitu menguatkan akan pendapat ini An-Nawawiyu, Imam Nawawi, wa syaikhuna, dan guru kita, yaitu guru dari ini pengarang kitab. Melanjutkan pada bahasan yang lalu bahwa misalnya kita bermakmum dengan seseorang yang dia itu sedang sholat, kita tidak tahu sholat dia itu zuhur atau asar, karena waktunya di asar. Waktunya di asar, tapi mengerjakannya sholat zuhur. Ternyata dia orang yang dalam perjalanan, dia kehabisan waktu zuhur, akhirnya mengqadha zuhur, kemudian mengerjakan asar. Nah, kita datang bermakmum, kita makmum sama orang itu pasti niatnya sholat asar, ya. Sementara kita tahu bahwa dia sholat zuhur. Nah, itu namanya bana fasadul ula, ya. Telah nampak kerusakan pada yang pertama, maka lam tujzi husaniyatu, tidak mencukupi padanya sholat yang kedua. Artinya ketika kita tahu bahwa dia bukan sholat asar, di saat kita sedang bermakmum kepadanya, segera kita melepaskan diri dari sholat berjamaah, ya. Kecuali kita nggak tahu sampai selesai, ya sudah, terusin. Begitu dia salat, kita nerusin sholat, ternyata dia sholat lagi, ya, sholat adaan asar. Nah, karena itu mengkhususkan niatan yang pertama sholat fardu itu lebih utama. Adapun misalnya kita tahu lalu kemudian kita sholat lagi bermakmum kepadanya, kalau kita tahu persis bahwa dia niatnya sholat asar, boleh. Tapi kalau kita ragu apakah dia itu niat duhur atau niat asar, maka sesudah kita keluar dari, ya, berjamaah dengan orang yang sholatnya nggak jelas ini, sudah, kita tidak perlu sholat lagi. Nah, ini pendapat dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dan guru dari pengarang kitab ini. Khilafan lima qalahu Syekhuna Zakaria, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh guru kita, gurunya yaitu Imam Zakaria. Tabi'an lil Ghazali, yaitu mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali. Wa Ibnul Imadi, dan Imam Ibnul Imad. Ai idza nawa bisaniyatil fardhi, yakni apabila niat seseorang, ya, orang yang sholat itu bisa niati dengan sholat yang kedua, ya, al fardho, yaitu pada niat sholat fardu. Wahiyya bijam'in kasirin, sedangkan sholat yang dikerjakan itu pada keadaan jamaah, himpunan jamaah yang banyak,
afdolu, lebih baik, minha, daripada sholat dia sendiri. Fi jam'in qalilin, ya, ketimbang kumpulan berjamaah yang sedikit. Jadi misalnya niat sholat kembali yang kedua, nah yang berkerumun ngikutin banyak, ya sudah, kita ikut sholat lagi aja sama dia. Jadi sesudah dia sholat qadhaan duhur misalnya, sementara kita tadi makmum duhur, makmum asar telat, dia sudah salam, dia sholat lagi, kita menyelesaikan sholat. Kalau kita tidak memahami bahwa itu sholat duhur atau sholat asar sampai selesai, kita terhitung berjamaah. Tapi kalau kita tahu bahwa ternyata dia bukan sholat asar, sementara kita makmumnya asar, ya, maka harus munfarid, keluar. Kalau keluar berarti kita sholatnya munfaridan, sendiri, tidak lagi berjamaah. Tapi itu niat menyelamatkan sholat kita, ketimbang sholat kita jadi rusak. Sebab kita sudah tahu bahwa sholat dia itu zuhur, ya, saya makmum sholat asar. Itu. Selesai dia sholat, rapi, dia pindah tempat, sholat lagi. Nah kita nerusin sholat nih. Begitu selesai sholat, dia ada banyak orang ngikutin. Nah, ini menurut Imam Syekh Zakaria dan juga Imam Ghazali, juga Imam Ibnul Aimad, kalau kita niat sholat fardu kembali, boleh makmum kepada yang tadi kita sudah makmumin sholat asar, ternyata dia bukan sholat asar, atau bukan sholat qadha zuhur, tapi dia mengambil qobliyah asar rubaiyah. Orang ini sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, kita ketemunya pada rakaat ketiga, ya. Terus begitu dia salam, kita nerusin, ya, kita nerusin 2 rakaat berikutnya. Ternyata sesudah itu dia sholat lagi. Kalau kita tahu dia ternyata sholat sunnah di saat kita sedang sholat, buru-buru munfarid, keluar. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, ya sudah, terusin, ya, terusin. Ternyata sesudah dia sholat lagi. Kalimat kita mungkin tadi qobliyah, tapi seandainya tidak mengikuti dia, nggak apa-apa. Itu pendapat pertama, yaitu mengikuti Imam Nawawi. Tapi kata Imam Ghazali, kalau orang itu kemudian sholat, lalu kemudian sesudah itu banyak yang ngikutin makmum di belakangnya, lebih afdol kita sholat lagi ngikutin dia. Paham nih? Ini satu poin, ya. Karena ini rada-rada jelimet ini pelajaran, ya. Kalau nggak dipahamkan pelan-pelan, khawatir bingung. Nah terus sholat kita yang pertama, sholat apa tadi? Ya, terhitung sholat sunnah, karena nilainya menjadi berbeda. Sebab sholat yang pertama munfarid, sholat yang kedua berjamaah. Tingkat kekuatan keafdolan pahalanya ada pada sholat jamaah. Oke. Yaitu dia bijam'in kasirin afdolu min jam'in qalil, ya. Di dalam keterangan syarahnya, ailil musalli sawa'un kana fil masjidi aw ghairiha, sama saja dia sholat di masjid atau sholat bukan di masjid. Fassalatu ma'al jam'il kasiri fil masajid afdalu minha ma'al jam'il qalili fiha. Salat berjamaah di masjid yang dimakmumin oleh orang banyak
lebih afdol daripada sholat berjamaah di masjid yang dimakmumin oleh orang yang sedikit. Wa kadza as-shalatu fil buyuti ma'al jam'il katsir afdalu minha ma'al jam'il qalil. Begitu juga orang sholat bukan di masjid, mungkin sedang acara apa, lalu kemudian rapi tempatnya dirapi-rapikan buat sholat jamaah, tetap berjamaah lebih banyak, itu lebih afdol daripada jamaah yang sedikit. Na'am al-jama'atu fil masjid as-salasatu afdalu mutlaqan. Ya. Salat berjamaah di masjid bertiga itu secara mutlak lebih afdol. Baik. Lil khabaris sahihi, berdasarkan hadis sahih, ya. Ya, berdasarkan hadis sahih, wa ma kana aksara fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Wa ma, dan apa-apa kana yang ada dalam berjamaah aksar lebih banyak, fahuwa maka dia ahabbu lebih dicintai ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala. Jadi jamaah yang banyak, jamaah yang sedikit lebih dicintai oleh Allah jamaah yang banyak. Ada dua rombongan nih, sini jamaah banyak, ya. Tiba-tiba datang lagi bikin jamaah sendiri, kita pilih yang mana? Kita pilih yang banyak, yang duluan, jangan ngikutin yang belakangan. Kalau yang banyak yang belakangan bagaimana? Ya. Kalau yang duluan belum rapi, tetap pilih yang duluan, ya. Sepanjang dia jamaah minimal berdua, ketambahan kita satu jadi bertiga, afdol, lebih utama, karena berarti kita mengikuti rombongan jamaah yang pertama. Baik. Illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali seumpamanya ahli bid'ah oleh imamnya, ya, kecuali misalnya imamnya ahli bid'ah, ay al-kasiri, ya, sekalipun kumpulan itu banyak, karafidiyyin, seperti Syiah Rafidah, wa fasiqin, seperti imamnya orang fasik, ya. Walau bimujarradit tuhmati, sekalipun memiliki paling tidak, ya, paling sedikit tuduhan-tuduhan seperti itu. Fal aqallu, maka sedikitnya jama'atun berjamaah, bal al-infiradu afdalu, tetapi kalau sholat sendiri lebih utama. Ini jamaah banyak nih, ya, tapi rombongan yang kita nggak kenal, ya. Mana sholatnya di tempat sujudnya dikasih batu segini lagi, ya. Ya. Itu di tempat sujudnya dikasih batu segini, ya, ya. Itu sujudnya kudu di atas batu ini. Itu Syiah Rafidah untuk kerjaannya, ya. Ya, ini dipasin di tempat sujud jidat, ini batu segitu, itu namanya Syiah Rafidah. Nah, Syiah Rafidah itu dipahami sebagai ahlul bid'ah, ya, karena banyak mengada-ada dalam ibadah. Seperti misalnya azannya akan beda, ya. Sesudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditambah lagi, ya, wa asyhadu anna siapa? Aliyan waliyullah. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah, gitu. Nah, itu azannya Syiah. Itu biar kata rombongan banyak, kita munfarid afdol, kita
berpisah dari rombongan ini lebih afdal. Paham ya? Kalau kita tahu ya nggak sah ya, karena ahlul bid'ah. Nah, Syiah itu Asy-Syi'atu isnani wa isyruna firqatan. Syiah itu ada 12 cabang ya. Ada 12 rombongan cabang ya. Yakfuru ba'duhum ba'dhan ya. Yang mengkafirkan sebagian dari sebagian yang lain ya. Sesama Syiah itu pada saling mengkafirkan. Nah, yang paling dominan ya, dalam Syiah itu karena tidak mengakui sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu dianggap merampas kekhalifahan Sayyidina Ali, maka halal darahnya ya. Bahkan Sayyidatina Aisyah, putrinya Sayyidina Abu Bakar ya, istrinya Rasulullah, itu dianggap kafir musyrik dan bahkan masuk neraka. Coba bagaimana? Nah, berarti kan ahlul bid'ah udah. Nah, dari 12 kelompok itu usuluhum salasu firaqin, asalnya 3 kelompok. Ghalatun wa zaidiyatun wa imamiyatun ya. Ghalat, zaidiyah dan imamiyah ya. Ammal ghalat fasamaniyata asyara ya. Ghalat itu pecah jadi 12 golongan. Summa qala amma zaidiyah fasalasu firaqin ya. Adapun Syiah Zaidiyah itu 3 golongan ya. Di antaranya Al-Jarowadiyah ya. Al-Jarowadiyah mansubun ila Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Zaidiyah itu dinasabkan, direntetkan urutannya kepada Sayyidina Zaid bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain. Itu. Nah itu, dan yang paling parah adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu ya mengklaim Islam yang paling benar. Islam yang lain salah dan halal dibunuh. Maka kalau ketemu Sunni, ketemu orang-orang ahlu sunnah, itu di mana-mana dia halal membunuh orang ahlu sunnah. Ya, sekalipun sekarang sedang dieluk-elukan oleh dunia bahwa Iran ya menjadi pahlawan sebab menghancurkan Zionis Israel. Ya inilah, sama muslim aja alirannya macam-macam. Iya. Nah, jadi sekalipun itu rombongan jamaah banyak, tapi kalau pemimpinnya atau rombongan itu ahlul bid'ah, maka al-infirad afdal, salat sendiri lebih utama, atau fasik ya. Kita tahu bahwa ini rombongan sholat banyak orang-orang sekitar kita, tapi begitu lihat imamnya, ini imamnya mah fasik dia, iya, imamnya fasik, iya. Fasik itu melakukan dosa-dosa besar, ya, iya. Belum lama aja dia cerita sama temennya, ya, kemarin malam minggu dia di diskotik di bar sono, Gajah Mada kota, misalnya begitu. Dia jadi imam. Nah ini namanya imamun fasik. Kalau sudah begitu
alah ngapain ya makmum sama imam fasik, udah sholatnya sendiri lah, itu boleh, gitu, paham ya? Oke. Maka jadi imam sholat itu dia baik pada posisi mengerti tentang tata cara sholatnya, baik pula pada posisi akhlak, perilaku, kehidupan sehari-harinya. Karena masuk dalam 10 golongan orang yang tidak akan masuk surga, yaitu imamun, ya, seorang imam, seorang pemimpin, ya, yang makmumnya itu tidak ridho kepada yang menjadi imam, itu nggak bakal masuk surga, ya, ya. Jadi dia nekat jadi imam, padahal kelakuannya seperti itu, orang pada jadi makmum sebab karena terpaksa. Nah itu, nih sekalipun jadi imam nggak bakal bisa sampai ke surga. Yo, masya Allah. Jadi nggak main-main, ya. Makanya pilih Pak Najib, ya, ya. Baik. Kalau misalnya antara imam makmum ada konslet ini, imam sama makmum ada konslet pribadi. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni lah. Ya. Karena begitu imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmumnya yang konslet tetap mengucap amin. Jadi saat sholat berarti ridho juga dia. Ntar selesai sholat berantem lagi, ya. Kayak suami istri, ya. Suami istri berantem nih, ya. Masuk waktu sholat, kata suaminya wudu, sholat, makmum, padahal tadi cekcok nih. Begitu suaminya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, istrinya diam apa amin? Amin. Nah, selesai, damai udah. Jadi minimal pada saat sholat sedang berdamai. Ya Allah. Ya mungkin karena satu dan lain hal orang kadang-kadang itu ada konslet, ada selisih gitu ya. Makanya jangan sering konslet, bahaya. Ya. Kada qalahu syekhuna. Demikian apa yang dikatakan oleh guru kami. Taba'an atau tabi'an mengikuti li syaikhihi, kepada gurunya Syekh Zakaria. Ya, Syekh Zakaria ini barangkali yang dimaksud adalah Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Wa kadza, dan demikian pula, laukana, seandainya ada siapa imam la ya'taqidu, tidak meyakini wujuba ba'dil arkani, wajibnya sebagian rukun, awis syarti, atau wajibnya sebagian dari syarat-syarat sahnya sholat, ya. Ini imamnya fasih, bagus, ya. Tapi imam ini nggak ngerti mana rukun, ya, mana syarat rukun, mana rukun qauli, rukun fi'li, rukun i'tiqadi, mana wajib, mana sunnah ab'ad, sunnah hayat. Tapi ngayal pingin jadi imam. Kalau kita tahu kualitas dia, pengetahuannya tentang rukun sholat nggak ngerti, maka bal al-infiradu afdalu, misah boleh. Bahkan di keterangan bawahnya, kalau ada orang, ya, sholat berjamaah malah menjadikan sebab dia tidak khusyuk, ya, maka boleh dia sholat sendiri. Saya sholat jamaah nih, tapi malah nggak khusyuk kalau makmum sama dia. Kenapa? Karena bacaan surahnya berantakan, ya, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bacanya ijayul yilatil ardu yilyalaha, misalnya gitu. Atau jadi za semua, ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Padahal ada dzal, ya, ada za. Atau jadi jim semua, ijajul jilatil ardu jiljalaha. Apa yang dijilatil? Nah, misalnya. Wah, ini mah rusak, kalau begini saya nggak mau dah makmum sama dia. Nah, itu.
atau pada Fatihahnya, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, boleh, ya, berhenti sesaat karena di situ ada waqaf, ya. Tapi waqaf cuman tanafus, mengambil nafas lalu dilanjutkan, tidak berhenti sebab meyakini ayat, boleh. Tapi kadang ada yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim yang kedua yang berhenti. Di situ kan nggak ada boleh berhenti. Iya. Coba kita berhenti di tengah jalan dengan tiba-tiba tabrak sama yang dari belakang. Nah itu namanya masih jahil dalam ilmu-ilmu sholat. Karena itu imam itu harus pilihan, ya. Dipilih yang mengerti tata cara baca Al-Quran, mengerti tentang syarat-syarat sahnya sholat, tahu mana rukun, ya, mana sunnah, ya, mana yang ab'ad, mana yang hayat, ya. Lebih dari itu, akhlak di luar sholat dia bagus. Adapun ada akhlak yang tidak bagus yang kita tidak ketahui, ya itu nggak masalah. Tapi kalau sudah tahu dia tukang zina, atau dia tukang fitnah, atau dia tukang adu domba, atau tukang tukang ribut, ya, tapi dijadiin imam melulu, nah itu ya salah siapa itu? Ya, entah salah siapa itu, kata di apa itu entah siapa yang salah kalau begitu. Jadi kalau ketemu imam yang begitu boleh al-infirad, bahkan memisahkan diri itu lebih utama. Wa kadzalika as-salatu ma'al aqalli jama'atun. Nih di sarahnya nih. Kada laukana, tadi kan. Demikian seandainya ada orang itu tidak meyakini tentang satu rukun dengan rukun yang lain. Wa kadzalika as-salatu ma'al aqalli jama'atun. Demikian pula salat dengan yang sedikit kelompok jamaahnya. Bal ma'al infiradi afdalu, tetapi kalau memisahkan lebih utama, minha ma'al aksari, ketimbang yang banyak, jama'atun, jamaahnya. Idza kana imamul aksar la ya'taqidu wujuba ba'dil arkani, apabila imam yang makmumnya banyak, dia tidak meyakini sebagian dari rukun-rukun dalam sholat. Misalnya, ini misal aja, di sini ada imam baca Fatihahnya dikurangin basmalahnya. Misalnya nih, ya, sini masjid atau musola, sana ada masjid musola. Yang di sini Fatihahnya nggak pakai Bismillah, yang di sana Fatihahnya pakai Bismillah. Kemudian kita tahu kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka sekalipun di sini jamaahnya lebih banyak, bagi kita lebih afdol jamaah yang di sana, karena di sana tidak mengurangi ayat dalam Fatihah. Begitu, ya. Nah, maka khususnya di Haramain, ya, di Makkah dan Madinah, dan juga di beberapa masjid di Saudi Arabia, itu bismillahnya tetap dibaca, tapi sir, ya, termasuk Imam Sudais dan imam-imam yang lain itu biasanya sesudah takbiratul ihram kemudian baca iftitah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Jadi basmalahnya tetap dibaca tapi sir. Itu ihtiyat, ya, ihtiyat, kehati-hatian, karena banyak yang bermakmum ala madhab Imam Syafi'i.
Sebab kalau kita tahu persis bahwa orang itu tidak membaca basmalah, maka kembali al-infiradu afdol. Ya. Baik. Mana tadi? Li'annahu yaqsidu bihan nafliyata. Ya. Wa in atabiha, sekalipun mendatangkan itu imam biha kepada pekerjaan sholatnya, li'annahu, bahwasanya sang imam yaqsidu menyengaja biha pada bagian-bagian rukun sholat tadi, an-nafliyata dianggap sunnah bukan wajib. Ya. Seperti baca Fatihah. Fatihah itu rukun qauli. Tapi imam ini karena mungkin nggak ngerti, Fatihah disamakan dengan baca surah. Ya. Padahal surah sunnah, ya. Fatihah wajib, rukun itu. Wa huwa mubtilun indana, dan itu batal indana menurut kita, yaitu menurut madhab Imam Syafi'i. Au kaunul khalili bimasjidin mutayaqqanin hillin, ya, hilli ardihi, atau keadaan yang sedikit dalam berjamaah tapi adanya di masjid yang diyakini halal tanah masjidnya. Oh, coba sampai di sini nih. Ya. Halal tanah masjidnya. Au malin banihi, atau harta halal yang buat membangun masjid. Di sini masjid sudah tanah wakaf, ya. Perwakafannya sudah jelas. Berarti halal, ya. Tanahnya halalan thayyiban karena tanah wakaf masjid. Bangunannya dibangun, dihimpun dari harta-harta yang halal. Nah, ini sekalipun jamaahnya sedikit, ini lebih afdol. Di sana masjid tapi tanahnya masih sengketa karena belum diwakafkan, atau sudah diwakafkan oleh yang tua tapi oleh anak-anaknya dianggap belum diwakafkan karena surat ikrar wakafnya belum ada. Akhirnya diakui ini bukan masjid wakaf tapi masjid keluarga. Ada yang begitu? Banyak. Bukan ada, banyak, ya. Makanya begitu dapat gusuran, ya, dijual, bagi-bagi. Kenapa? Nah, semeter 100 juta, ada 500 meter, bagaimana? Ya, 100 juta kali 500 berapa? Hah? Berapa M? Ya, 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 5 miliar ya? 5 miliar. 100 juta 1 meter. Berapa? 100, berapa tadi? Ya. 100 juta 1 meter kali 500 meter. Ya, 50 miliar. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, begitu lihat duit gede ya matanya hijau. Ya, ya Allah. Maka buru-buru yang belum sertifikat wakaf, wakafin. Itu kalau diklaim oleh ahli waris bahwa belum wakaf, sementara dulu sudah diwakafkan, saksi-saksinya masih ada, nangis itu yang udah pada meninggal tuh. Ya. Orang tuanya nangis. Ya, ya Allah. Ini umpamanya terjadi begitu. Itu kalau kita tahu, kalau nggak tahu ya udah, ya apa, mau sholat di mana silakan, namanya juga nggak tahu. Au ta'attulu masjidin qaribin au ba'idin minha, atau ta'attul, ya, ta'attulu masjidin au ta'attuli masjidin, atau kosongnya itu masjid, qaribin au ba'idin, dekat atau jauh, ya, minha, daripadanya, ai
al-jamaah, yakni dari jamaah. Bi ghibatihi anhu, dengan ketiadaannya sang imam, anhu dari jamaah, likaunihi, karena adanya itu jamaah, imamuhu akan imamnya. Au yahdurun nasu bihudurihi, atau banyak yang datang dengan datangnya imam. Faqalilul jam'i fi dzalika afdalu min kasirihi fi ghairihi, maka sedikitnya berjamaah pada keadaan seperti itu lebih afdal ketimbang banyak daripada selain yang seperti itu. Ini masjid, ya, masjid ini kosong, ya, jauh atau dekat dari kita lah, kosong, ya. Ya, di sini ada masjid, ya, ada jamaahnya, tapi nggak ada orangnya, ya, nggak ada imamnya. Sementara kalau kita di situ, nggak mungkin kita yang sudah ngerti tentang syarat rukun sholat didorong jadi imam. Ya. Ujung-ujungnya yang maju jadi imam orang fasik juga. Ya. Sementara masjid yang di sini kosong. Nah, sudah, kita di masjid yang kosong ini nggak apa-apa. Ya, sekalipun jamaahnya sedikit. Ya. Sekalipun jamaahnya sedikit. Karena apa? Mengambil kesempurnaan di dalam pekerjaan sholatnya. Ya, boleh. Kodok. Oh. Saya pernah kodok subuh. Jadi habis saya subuh, orang yang keluar Baik. Tentang mengqadha sholat subuh, ya. Sholat kita yang dulu masih muda, ya, kita geblek lah dulu, ya. Ya, sholatnya banyak kelewat lah ibaratnya. Saya mau mengqadha sholat subuh. Kalau memang kita ingin terhindar dari fitnah, begitu sudah adzan subuh, kita tidak sholat qobliyah subuh, tapi sholat qadha subuh. Ya, lah terus kan pakai kunut, berarti kita sholat duluan. Kunutnya diganti kalimat tasbih 4 kali. Nah, tuh ada caranya. Sami Allahu liman hamidah, tidak baca Rabbana lakal hamdu, tapi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi iktidalnya agak lamaan dikit, nggak apa-apa. Ya. Atau kalau khawatir fitnah orang, baca sekali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di rakaat kedua yang mestinya kita doa kunut. Udah selesai salam. Sesudah salam kita sholat sunnah qobliyah subuh, boleh, ya. Atau qobliyah subuh dulu, terus bangun lagi sholat qadha subuh. Berarti kan orang taunya 2 kali melaksanakan sholat sunnah. Nah, ya, itu nggak apa-apa. Ya. Orang taunya, oh, sholat pertama qobliyah subuh, sholat kedua sholat sunnah mutlak, kan gitu. Ya. Nah, qomat rapi, udah kita makmum sholat subuh. Selesai dari situ berarti kita tidak lagi sholat subuh sesudah sholat subuh, tidak lagi mengqadha sholat subuh sesudah sholat subuh. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, ya, ya tadi bener, ya. Kalau bapak mau begitu di rumah aja, ya. Jadi tidak menjadikan gaduh bagi orang yang tidak berilmu. Nah, begitu, ya. Sebab ketika bapak sholat subuh, selesai sholat subuh, sholat lagi, sementara bapak ini tukang ngaji, orang awam taunya, nah, yang tukang ngaji aja
sholat ba'diyah subuh. Ya, berarti ini yang ngomong nggak ngaji kali dia. Tuh buktinya yang tukang ngaji sholat ba'diyah subuh. Padahal kita bukan ba'diyah subuh. Nah, ini namanya bisa menimbulkan fitnah. Jadi cara yang pertama, begitu adzan subuh, qobliyah subuh, buru-buru, lalu kemudian sholat subuh qadha yang dulu-dulu. Ya, selesai ikut jamaah sholat subuh, rapi beres pulang. Atau cara yang kedua, ya sholat qobliyah sholat qadha-nya di rumah. Atau cara yang ketiga, tetap sholat di sini. Terus kemudian ketika orang itu mengoreksi, ya kasih tahu bahwa ini saya sholat qadha subuh saya yang dulu-dulu. Nah, tetapi tentu yang lebih afdal yang mana? Yang pertama. Nah, soalnya yang ketiga ini bisa menjadikan sebab fitnah. Bagus orang itu nanya. Tapi ada orang yang ekstrim, wah ngaji mulu kagak pinter-pinter no dia. Kan repot kita. Begitu Pak. Baik. Habis waktu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di mana tadi ini? Au yahdurun nasu bihudurihi. Ya. Fal yaqulil jam'u fi dzalika afdalu. Ya. Nanti diulang-ulang lagi supaya pahamnya lebih sempurna insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.